Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fadila dengan NIM 4211121011. Saya dari kelas PSPF 21C Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan presentil. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang rata-rata atau min. Penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel N, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan 1 per N, sigma N, di mana I sama dengan 1 kali XI. Kita ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata berat badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel misalnya sebanyak 5 siswa, dan kemudian diukur berat badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data berat badan kelima siswa tersebut dalam ukuran kilogram sebagai berikut. 60, 65, 45, 47, dan 67. Dari data di atas dapat dihitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata tersebut. X bar sama dengan 1 per N, sigma N, di mana I sama dengan 1 dikali XI. 1 per 5 dikali 60 ditambah 55 ditambah 45 ditambah 47 ditambah 67. Sama dengan 1 per 5 jumlah data yang tadi dijumlahkan, hasilnya adalah 247. Jika sudah dijumlahkan, dikalikan dengan 1 per 5, maka hasilnya adalah 54 per 8. Dari hasil perhitungan bisa diambil kesimpulan bahwa rata-rata berat badan di kelas tersebut adalah 54,8 kg. Untuk contoh yang kedua yaitu yang soalnya hitunglah rata-rata dari data 5, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 9, 6, dan 9. Dari data tersebut kita cari nilai rata-rata menggunakan rumus yang tadi. X bar sama dengan 1 per N, sigma N di mana I sama dengan 1 dikali XI. 1 per 10, 10 ini dihasilkan dari banyaknya data dikali dengan jumlah data. Data yang ini ditambahkan, lalu hasilnya dikalikan dengan 1 per 10, maka hasilnya adalah 6,5. Kita lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari data yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara sistematis, median dilambangkan dengan ME, yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Untuk median data tunggal, kita menggunakan rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1 per 2. Jika datanya genap, kita menggunakan rumus ME sama dengan setengah dikali X kali N per 2 ditambah X dikali N per 2 tambah 1. Kita ke contoh soalnya. Hitunglah median dari data berikut ini. 9, 1, 3, 7, dan 5. Yang pertama-tama kita urutkan data dari terkecil hingga terbesar, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Data yang ke-1 yaitu 1, yang kedua yaitu 3, data yang ketiga yaitu 5, data yang keempat yaitu 7, dan data yang kelima yaitu 9. Kedua, hitung banyaknya data. Banyaknya data 5. Ketiga, masukkan dalam rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1 per 2. Karena datanya ganjil, maka kita mempergunakan rumus yang ini. ME sama dengan X dikali 5 tambah 1. Karena jumlah datanya adalah 5, maka dimasukkan ke rumus 5 tambah 1 per 2. Maka ME sama dengan X kali 6 per 2. ME sama dengan X3. Data ketiga adalah 5, maka mediannya adalah 5. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu hitunglah median dari data berikut ini, 4,8,6,2. Pertama-tama kita urutkan datanya mulai dari yang terkecil. Urutan datanya yaitu 2,
4, 6, dan 8. Data ke-1-nya 2, data keduanya adalah 4, data ketiganya 6, dan data keempatnya adalah 8. Kedua, hitung banyaknya data. Banyaknya data adalah 4. 1, 2, 3, dan 4. Ketiga, masukkan ke dalam rumus median. Karena jumlahnya genap, maka kita mempergunakan rumus ME sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 tambah 1 bagi 2. ME sama dengan X dikali banyaknya data 4 per 2 ditambah X dikali banyaknya data 4 per 2 tambah 1 dibagi 2. X 4 per 2 kan 2, X2 tambah 4 per 2, 2 tambah 1, berarti X2 tambah X kali 2 tambah 1 per 2. Maka ME sama dengan X2 tambah X3 per 2. ME sama dengan 4 ditambah 6 per 2. ME sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Maka median dari data ini adalah 5. Kita lanjut ke modus. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah MOD sama dengan L0 tambah C dikali B1 per B1 tambah B2. Contohnya, data yang paling sering muncul adalah pada interval 78 sampai 86. Nih, karena datanya terbanyak, paling banyak adalah 74 sampai 86. Maka LO sama dengan 73,5, yaitu dihasilkan dari 74 dikurang 0,5. B1-nya sama dengan 23 dikurang 12. 23 dikurang 12 sama dengan 11, B2-nya sama dengan 23 dikurang 6 sama dengan 17. MOD-nya sama dengan 73 dikurang 5 ditambah 13 dikali 11 per 11 tambah 17. Hasilnya adalah 78,61. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Terdapat data, yaitu 1, 2, 2, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, dan 10 dan 15. Modus data di atas adalah 7, karena yang muncul 7 sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan selain 7 munculnya kurang dari 4 kali. Maka modusnya adalah 7, yaitu angka paling banyak yang paling banyak muncul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel usia data penduduk RT tersebut. Tentukan modus dari data di atas. Pembahasannya yaitu terletak pada kelas ke-7. Pada kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena nilai yang paling banyak, yang paling sering muncul adalah 36,41, karena frekuensinya adalah 24, sehingga TB sama dengan 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5. D1-nya sama dengan 24,16 kurang 16 sama dengan 8. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali L. Maka TB-nya adalah 35,5 ditambah D1-nya 8 per 8 ditambah 4 dikali 6 sama dengan hasilnya adalah 39,5. Kita lanjut kuartil. Kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama panjang. Jika data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar dengan garis bilangan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nih. Untuk data tidak berkelompok, QI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1/4. Untuk data berkelompoknya, QI sama dengan L0 ditambah C dikali IN per 4 dikurang F per F. Kita contohnya ya. Q1 membagi menjadi 25%, Q2 membagi menjadi 50%, Q3 membagi data menjadi 75%. Sehingga Q1 terletak pada 48,60, Q2 terletak pada 61,73,
Q3 terletak pada 74,86. Untuk Q1, 48 dikurang 0,5 sama dengan 47,5 ditambah 13 dikali 1 dikali 60 per 4 dikurang 11 per 8 sama dengan 54. Q2 sama dengan 60,5 dihasilkan dari 61, dikurang 0,5 ditambah 13 dikali 2 kali 60 per 4 dikurang 19 per 12 sama dengan 72,42. P3 juga seperti ini. Kita lanjut ke desil. Kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil dibagi 10 bagian sama besar. Untuk data tidak berkelompok, DI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 per 10. Untuk data berkelompoknya, DI sama dengan L0 ditambah C dikali IN per 10 per F per F. Kita lanjut ke contohnya. D3 membagi data 30%, D7 membagi data 70%, sehingga D3 berada pada 48,60, D7 berada pada 74,86. Persentil untuk data tidak berkelompok. Ini rumusnya PI sama dengan nilai ke I kali N tambah 1 per 100. Untuk data berkelompok, PI sama dengan L0 tambah C dikali IN per 100 dikurang F per F. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.